Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 11 yang berisikan saya sendiri, Bio Langgeng Pangestu, NIM 192121150, dan Miko Nurhuda 192121170, Muhammad Fikih Kaflawa Hubik 19212121155, dan juga Hendrawan 192121153. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Prospek Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 35 Tahun 1999. Nah, langsung saja ke materi pertama. Ya, materi pertama. Kedudukan dan eksistensi peradilan agama dan mahkamah syariah di era reformasi. Peradilan agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan agama hanya berwenang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Nah, sekarang kewenangan peradilan agama lebih luas lagi, yaitu di bidang ekonomi syariah dan hisab ruqyah. Nah, ekonomi syariah itu bisa berupa bank syariah, bisa berupa asuransi syariah, atau reksadana syariah, dan juga atau pegadaian syariah lah, dan juga yang lainnya. Nah, peradilan agama ada salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mencari keadilan bagi orang yang beragama Islam. Kata-kata ini tentu juga adalah tugas atau kewenangan peradilan agama. Ya, era reformasi bergulir sejak tahun 1998. Salah satunya penyebab ini juga mempengaruhi untuk ke pengadilan agama dan juga mahkamah syariah, karena di era reformasi itu mengandung 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Nah, reformasi itu berpengaruh semua kepada 3 aspek. Aspek hukum juga tentunya meliputi pengadilan agama dan juga mahkamah syariah. Nah, syariat Islam yang diakui oleh negara itu hanya terbatas dan persoalkan hukum zakat dan wakaf serta hukum keluarga. Sementara hukum pidana dan bisnis syariah masih menggunakan sistem hukum konvensional. Nah, di sini jika di Aceh itu mahkamah syariah mencakup semua hukum itu. Mahkamah syariah mendapat kewenangan khusus untuk semua perkara di Aceh, karena Aceh memiliki otonomi daerah yang sangat khusus. Karena Aceh itu kan sendiri juga terkenal dengan Serambi Mekah. Jadi di era reformasi ini, mahkamah syariah di Aceh sangat penting perannya untuk menggantikan pengadilan di Indonesia. Ya, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Miko Nurhuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari materi sebelumnya, yaitu faktor peluang dan tantangan penerapan pidana Islam. Ini juga berpengaruh kepada pengadilan agama dan mahkamah syariah, karena ini penerapan pidana Islam. Sebenarnya harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia sudah lama terniatkan sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus bangsa sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia, rencana itu tidak terwujud
dan kemudian menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Penegakan hukum agama secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum negara secara preventif. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami, menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian syariat Islam bukan hanya didakwahkan, tapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif guna mengisi kelemahan hukum positif. Untuk hukum pidana sendiri yang menganut asas legalitas dikategorikan sebagai tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum dan masih terus berlaku menurut pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas seperti halnya KUHP. Lalu posisi hukum pidana Islam belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis mana hukum pidana yang dapat ditegakkan. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau yang bisa menjadi dukungan kekuatan dalam usaha menuju penerapan hukum syariat Islam. Itu pertama, itu Indonesia itu jumlah umat Islamnya itu cukup signifikan, cukup banyak, mendominasi. Jadinya untuk didirikan pengadilan agama itu kuat karena jumlah umat Islam di Indonesia itu signifikan banget. Yang kedua itu gara-gara maraknya gerakan Islam yang senantiasa menyerukan diterapkannya hukum Islam. 3, gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah meluncurkan rasa frustasi umat Islam sehingga mereka membutuhkan alternatif yang lain. Di antara alternatif itu ya ada hukum Islam. Yang keempat itu keberhasilan usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di berbagai negara. Kelima yaitu sejarah umat Islam yang cemerlang dari masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya bisa memunculkan kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka. Peluang besar dalam penerapan hukum Islam secara utuh di Indonesia termasuk bidang pidana Islam menjadi inspirasi besar. Hal itu didasari atas anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat, sedikit demi sedikit dapat diminimalisir. Demikian hukum yang diterapkan di Indonesia khususnya dalam konteks pidana mempunyai relevansi dengan hukum pidana Islam. Misal dalam hukum pidana Islam dikenal dengan hukum ta'zir, hukum yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan penguasa dikarenakan tidak tetapnya dalam konteks keindonesiaan, hukum ditetapkan oleh yudikatif dengan melakukan pertimbangan mendalam terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam hukum positif. Yang kedua itu kendala dalam usaha penerapan hukum Islam. Kendalanya itu karena ketiadaan hukum pidana Islam secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhnya hukum pidana Islam secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena itulah hukum pidana Islam harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkan pada sumber hukum Islam yakni Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama-ulama fikih, kitab-kitab fikih. Lalu hambatan eksternalnya itu berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu di luar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarluaskan image yang negatif tentang Islam dan syariat Islam, misalnya dengan menjelek-jelekkan Islam dengan slogan itulah. Lalu ada hambatan dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlalu ideologis, kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan
mengekang kesenangan mereka. Karena itulah yang sering disebut sebagai para hedonis. Hambatan dari pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Mereka ialah yang dalam bahasa Islam disebut dengan ahlul jahal. Di samping itu, usaha-usaha untuk penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategis. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda-beda. Hambatan ini menjadi semakin signifikan apabila strategi tersebut saling berseberangan satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Kafaulah Hubid, NIM 1921211155. Akan menjelaskan tentang upaya-upaya konkret menjadikan pengadilan agama dan mahkamah syariah sebagai institusi terhormat. Yang pertama, mahkamah syariah di Aceh sebagai lembaga peradilan baru. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, di Aceh terjadi konflik besar antara kelompok penuntut disintegrasi atau yang kemudian dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah. Konflik yang berlangsung bertahun-tahun itu banyak menimbulkan korban, baik dari pemerintah, GAM maupun penduduk sipil. Tuntutan pemisahan diri dari NKRI yang sulit sekali untuk dibungkam berakhir pada pemberian otonomi khusus dari pemerintah Indonesia kepada Aceh dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Pasal 25-26 Undang-Undang Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau PANAD mengatur mengenai mahkamah syariah yang merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah syariah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Kewenangan mahkamah syariah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Konun PNAD. Mahkamah syariah sebagai peradilan di Aceh diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara jinayat. Wewenang itu sebagaimana yang dimanfaatkan oleh Konun Nomor 10 Tahun 2002, Pasal 49, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, di atas telah memperkuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Undang-undang tersebut juga memberikan jaminan hukum tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum material yang digunakan di Aceh. Mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. Mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat dan peran serta kedudukan ulama dalam penerapan kebijakan daerah. Yang kedua, penambahan kompetensi peradilan agama. Pembagian kepada 4 lingkungan badan peradilan tetap dipertahankan sejak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman hingga kini. Padahal undang-undang tentang pokok-pokok kehakiman sudah mengalami perubahan selama 2 kali sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Perubahan pertama yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35
tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku hingga saat ini. Sedangkan perkembangan peradilan agama pasca reformasi baru menunjukkan perkembangan yang signifikan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrawan, NIM 192121153, akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kesimpulan. Di sini saya mengutip kesimpulan bahwa peradilan agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sehingga wewenangnya yang diperluas meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini muncul dalam rangka penegakan dan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang sistem perbankan nasional yang mengizinkan beroperasionalnya sistem perbankan syariah. Kemudian reposisi peradilan agama ataupun menjadikan tupoksi peradilan agama dari peradilan pupuk bawang menuju peradilan yang sesungguhnya. Ini sebenarnya hendak melacak mengenai pengaruh politik terhadap perkembangan peradilan agama di Indonesia. Memang peradilan agama yang pada mulanya sebagai peradilan yang tumbuh dengan sendirinya di masyarakat hingga menjadi lembaga peradilan yang diakui oleh negara, tidak luput dari nuansa politik yang berkembang. Nuansa politik yang berkembang pada setiap masa. Hal ini senada dengan pendapat Mahfud MD yang mengatakan bahwa produk hukum akan sangat diwarnai atau ditentukan oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkan asumsi ini dipilah berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Baik, mungkin sekian kesimpulan dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.